Shalom, selamat sore saudara-saudara. Saya sedang berada di Danau Tondano ya. Ini bukan Danau Genesaret, bukan Tiberias ya. Ya, enggak apa-apa. Ini kalau Danau Genesaret Tiberias, ingat sama Petrus ini. Iya. Ini sesuai bacaan Gemim minggu ini dari Lukas 5 adalah tentang menjala manusia. Iya. Nah, kita lihat Petrus ya. Petrus yang dulu dan Petrus yang sudah bermetanoia. Nah, ya, kita bandingkan ketika Petrus dan murid-muridnya ketemu di Danau Genesaret pada awal-awalnya dan setelah kebangkitan Yesus Kristus. Kita lihat perjumpaan pertama. Tuhan Yesus menyuruh Simon menarik perahunya sedikit jauh dari pantai. Kemudian setelah Yesus mengajar, menyuruh berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ya, ini ya danaunya ini tapi ini Danau Tondano ini. Ya. Terus respon Simon itu menjawab seperti ini, guru. Nah, dia menyebut Yesus itu guru, masih belum menyebut Tuhan. Nah, setelah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ya. Walaupun Tuhan Yesus bukan nelayan, Simon yang sudah nelayan semalam tidak menangkap ikan, tapi dia tetap menurut. Kemudian hasilnya dapat banyak ikan, sehingga jalannya mulai koyak. Melihat hal tersebut, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan. Nah, sekarang dia menjawab Tuhan ya. Tadi guru, sekarang dia bilang Tuhan. Pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Ya, pada waktu itu Petrus merasa tidak layak di hadapan Tuhan setelah melihat keajaiban yang dilakukan. Sama lah, kadang-kadang kita juga merasa tidak layak. Kita malas ke gereja, susah berdoa karena kadang-kadang kita masih sering melakukan dosa. Memang dosa begitu membebani. Kemudian kita lihat perjumpaan kedua. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, menyapa mereka. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh, tebarkan jala. Maka tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Nah, lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya karena ikannya banyak. Kita lihat responnya Simon. Kalau pada awal perjumpaan pertama Simon tersungkur kemudian menyuruh Tuhan Yesus pergi darinya. Pada perjumpaan kedua, begitu dia tahu itu Tuhan, maka dia mengenakan pakaiannya, sebab dia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Nah, Simon Petrus sudah tidak memandang dirinya lagi sebagai orang berdosa. Ya, memang faktanya Tuhan Yesus sudah disalib, sudah menebus dosa-dosa manusia. Dan pada pasal sebelumnya Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada murid-muridnya dan menggembusinya dengan Roh Kudus. Ya, kita lihat ya pada perjumpaan kedua itu banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, begitu mendapat banyak ikan, jalannya tidak koyak. Kalau pada pertemuan pertama jalannya hampir mulai terkoyak. Gitu. Kemudian ketika mereka turun di darat,
mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Jadi ternyata setelah turun sudah ada ikan dan roti. Ya, tentunya itu bukan ikan yang mereka tangkap, Tuhan Yesus sendiri yang menyediakan ikan. Baru kemudian Yesus berkata, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Lah ini baru mau dibawa. Kemudian Simon ke perahu dan menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar. Dan didapatkan 153 ekor banyak. Ini sebenarnya bacanya bukan 153, tapi 153. Artinya 153 itu Alef, E, dan Gimil. Aku adalah Tuhan, maksudnya begitu. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Nah, ini adalah ajakan Tuhan Yesus, perintah Tuhan Yesus supaya makan. Kita tahu perintah makan itu sebenarnya adalah perintah yang pertama kali kita jumpai di Alkitab. Sudah pernah saya buat videonya. Nah, kemudian murid-muridnya tidak ada yang bertanya lagi kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.